warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, M. Rehan, dan rekan saya, Siti Rahmawati. Pada video kali ini, kami akan membahas materi hidrologi dengan topik pembahasan dengan judul kualitas air. Adapun poin-poin yang akan kami bahas pada video kali ini mencakup antara lain sebagai berikut. 1. Karakteristik fisik perairan. Karakteristik fisik perairan dianggap penting adalah konsentrasi larutan sedimen, suhu air, dan tingkat oksigen yang terlarut dalam suatu sistem aliran air yang sebagian besar terdiri atas larutan lumpur dan beberapa bentuk kloida-kloida dari berbagai material. Material inilah yang seringkali mempengaruhi kualitas air dalam kaitannya pada pemanfaatan sumber daya air untuk kehidupan manusia dan bagi kehidupan organisme akuatik lainnya. Adapun beberapa karakteristik atau indikator kualitas air yang disarankan untuk dikaji dalam analisis pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai keperluan, terutama untuk penelitian. Penelitian kualitas air atau studi masalah ekologi akuatis yang antara lain: 1. Yang A. Muatan sedimen, B. Tingkat kekerukan, C. Gas terurai, dan D. pH air. 2. Kualitas air alamiah. Sungai atau danau yang dijumpai di hampir semua tempat pada mulanya sebelum mendapat gangguan manusia mempunyai kualitas air yang bersifat alamiah. Debu, mineral-mineral atmosfer, dan berbagai macam gas banyak terlarut dalam air hujan yang pada gilirannya akan menentukan status kualitas air alamiah badan air atau sungai tersebut. Mineral dan gas yang pada umumnya ditemukan terlarut dalam air hujan adalah karbon, sulfur, sodium, kalsium, oksigen, nitrogen, dan silikon. Selama berlangsungnya proses intersepsi air hujan, air lolos dan air aliran batang akan membawa serta lebih banyak bahan mineral dan unsur-unsur organik dari tubuh vegetasi atau daun, batang, dan cabang. Komponen-komponen pembentuk status kualitas air akan mengalami perubahan lebih lanjut karena air tersebut akan berinteraksi dengan berbagai jenis vegetasi yang tumbuh di pinggir-pinggir sungai. Adapun proses abrasi dan erosi di tebing sungai akan menambah larutan unsur-unsur non-organik ke dalam aliran sungai. Sedimen terlarut dalam sungai umumnya bervariasi tergantung pada laju debit aliran. A. Sedimen melayang atau suspended material. Dalam perairan atau sungai alamiah dibedakan menjadi dua tipe, yaitu non-organik, terutama terdiri atas pasir, debu, dan kloida-kloida yang berasal dari permukaan tanah, daerah tangkapan air, dan dari dasar saluran-saluran air di tempat tersebut. Yang B. Sedimen terlarut atau dissolvent material, merupakan perairan atau sungai alamiah yang dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu larutan non-organik, termasuk unsur-unsur mineral dan gas. Yang ketiga, kualitas air permukaan. Kualitas air permukaan yang ada di permukaan bumi ini diharapkan mampu mendukung kehidupan satwa perairan dan mempunyai nilai estetis. Demikian pula apabila dikehendaki dengan menggunakan air permukaan tersebut seharusnya dapat treatment dengan menggunakan prosedur standar untuk konsumsi manusia. Kebanyakan air permukaan biasanya diklasifikasikan sesuai dengan keperluan pemakaian air permukaan tersebut.
Apabila tujuan pemanfaatan air permukaan telah ditentukan, maka klasifikasinya yang didasarkan pada karakteristik fisik, biologi, dan kimia air permukaan tersebut perlu disesuaikan dengan standar baku mutu air untuk peruntukan tertentu tersebut. Kualitas air permukaan menunjukkan klasifikasi yang lazim untuk digunakan yang menentukan kualitas air permukaan yang meliputi kriteria-kriteria untuk oksigen terlarut, partikel-partikel terlarut, dan coliform. Untuk poin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Siti Rahmawati. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari uraian itu. Yang keempat, dampak dari pemanfaatan lahan terhadap kualitas air. Pemanfaatan lahan tersebut dapat meningkatkan jumlah mineral-mineral dan komponen-komponen organik dan non-organik lain yang terangkut masuk ke dalam sungai dan pada gilirannya, dan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap keseimbangan ion-ion yang sudah ada dalam suatu das. Adapun pemanfaatannya itu yang pertama itu pembalakan hutan. Yang kedua, kebakaran hutan. Yang ketiga itu tebang dan bakar atau sword and board practice. Yang keempat yaitu pengembalan ternak. Yang selanjutnya itu pemanfaatan kualitas air. Pemantauan kualitas air untuk pengambilan keputusan perumusan dalam perbaikan kebijakan sumber daya dalam suatu ekosistem daerah aliran sungai dapat dilakukan dengan baik apabila mekanisme yang ditempuh meliputi 3 pendekatan seperti berikut, yaitu yang pertama, mengembangkan perangkat pemantauan yang mampu memberikan peringatan dini terhadap kegiatan dan hasil pembangunan yang tidak sejalan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan. Yang kedua itu mengembangkan